Teng neng, teng neng. Joker 2 ya. Joker 2 Ciledug. Bukan, Volley Seduk. Aduh maaf, gimana sih bahasa Perancisnya? Aduh, I butchered that word, I'm so sorry. Tapi akhirnya gue nonton ya di hari pertama rilis Joker 2. Karena kenapa? Karena gue DC fanboy. Nggak, lebih tepatnya karena kebetulan banget nih gitu kan. Gue lagi kosong dan bisa nonton di pertama kalinya dia muncul. Gue tidak punya semacam ekspektasi yang bagaimana-bagaimana. Pada saat pengumuman bakal ada Lady Gaga jadi Harley Quinn, gue juga kayak, oh oke gitu. Tapi mesti gue bilang kalau Joker 2 ini adalah Joker yang diada-adain. Tahu-tahu ada aja gitu. Padahal kalau gua nggak salah inget ya, sutradara itu bilang ya udah gitu, nggak tahu mau gimana gitu. Terus tiba-tiba ada Joker 2 dan ya gue udah tahu ini bakal drama musikal dan jujur malah membuat film ini jadi semakin aneh, bukan untuk dinikmati tapi aneh untuk diresapi. Jadi inilah opini gue mengenai Joker 2. Jadi apakah Joker masih orang jahat karena dia orang baik yang tersakiti? Joker 2 dimulai dengan angin segar bahwa akan ada Lady Gaga yang akan ikutan main di situ menjadi Harley Quinn, dan genre-nya juga akan ditambahkan drama musikal. Joker 2 menceritakan tentang kegagalan Joker 1, ya kan, buat lu pada yang happy gitu sama Joker 1. Wah, akhirnya revolusi akan menggulingkan pemerintahan. Kita berhasil mengacaukan establishment, kerusuhan di mana-mana. Enggak. Itu semua ada di fantasi lu pada. Lu semua cuman berharap. Karena ternyata Joker gagal memulai revolusi, yang dimana juga kalau kalian nonton Joker 1, Joker tidak memulai apapun. Dia cuman menghadapi kegelisahan-kegelisahan pada hidupnya dengan cara yang ekstrim. Dan akhirnya dimulailah Joker 2 gitu ya. Karena Joker yang tamat SMA gitu, nggak ngerti cara kabur yang bener, cara membuat kekacauan, dan akhirnya berhasil melarikan diri kayak Joker-Joker di universe yang lain. Joker ketangkep, terus tiba-tiba ada orang baik lah ya. Nih ada orang baik yang belum tersakiti gitu, yang berusaha untuk menyelamatkan Joker dengan sebuah kunci, yaitu sebuah strategi untuk membuat Joker dibebaskan atau dianggap nggak bersalah karena dia punya split personality. Ada Arthur, ada Joker, dan ada juga Joker yang lai. Gak canda. Ada Joker yang ini. Lu tau gak sih meme Joker beatbox? Ajir, ada aja aneh-anehan orang meme. Tapi tenang, ini bukan Rabu Cringe atau meme Indonesia. Kita kembali ke Radio Singham. Nah, selama proses kayak gitu, Joker kayaknya main Tinder gitu ya. Terus tau-tau nemu sama Harley Quinn gitu. Harley Quinn ketemu bukan karena match gitu, tapi karena nggak sengaja lah, kebetulan banget nih gitu loh ketemu. Ya abis itu drama musikal. Ya gue menjelaskannya dengan sangat jelek sih, tapi lu dapat lah poin gue. Dan selepas dari sini, spoiler tentu saja, dan kayaknya gue nggak perlu sering-sering bilang spoiler alert ya. Udah pasti banyak video gue yang mengandung spoiler. Ini bukan video yang lu temukan dari scrolling. Lu mengklik video ini berarti lu udah siap akan kemungkinan apa yang akan gue omongin di video-video gue. Sebelum gue ngedumel sama sesuatu yang mengganjal di kepala, gue mau apresiasi dulu apa yang menyenangkan di mata gue, yaitu adalah sinematografi yang luar biasa. Gue ingat banget ada adegan yang cuman api rokok, terus tiba-tiba muka Joker kelihatan gara-gara korek, terus tiba-tiba baru satu ruangan. Itu pensinematografiannya sangat-sangat luar biasa, 10/10. Luar biasa sekali lo orang yang bikin kayak ginian. Belum lagi yang Joker di sel cuman kelihatan matanya karena cahaya dari lubang pintu penjara. Wah, keren banget. Simbolisasi tentang senyum Joker yang digambarin di kaca, terus tiba-tiba senyum. Dan lagu. Itu lagu-lagu populer di zaman jadul yang dinyanyiin di drama musikal ini, tapi dibikin kayak agak rusak gitu loh, kayak ada twist gitu, nggak cuma ngamblang tahu-tahu nyanyi lagu aja gitu. Ada twistnya, ada rusaknya yang menyenangkan sekali. Gue bisa bilang di film Joker 2 ini every frame is a painting sih, swear. Keren banget. Kalau lu mau cuma lihat satu visual doang gitu ya, lu screenshot gitu, terus lu jadiin wallpaper, itu sangat-sangat bagus dan luar biasa. Terus hal yang paling menyenangkan dalam film ini adalah Om Phoenix dan Lady Gaga-nya. Pemilihan Lady Gaga untuk masuk ke Joker adalah hal yang sangat tepat, hal yang sangat bagus. Gue akan berusaha untuk tidak membanding-bandingkan mereka dulu nih di awal-awal. Sebisa gue ya ngebandinginnya dengan si Robbie atau Jokernya dengan Heath Ledger. Enggak, ini ya udahlah mereka aja gitu. Gue suka gitu sama upaya si Todd untuk membuat universe Joker sini tuh kayak Nolan gitu, ngerti gak sih? Bukan tentang bagaimana Batman aja jadi manusiawi, enggak, tapi lebih ke coba deh lu explore gitu. Jangan ujung-ujungnya balik ke DC, jangan ujung-ujungnya balik ke nanti Batman versus Joker gitu. Udah lu bikin aja Joker yang lu mau gitu. Interpretasi lu pada saat lu membaca Joker, kira-kira ini karakter bisa bebas gua apain aja ya, dengan origin story atau dengan ciri khas
dia, cerita-cerita dia sebelumnya, berbagai macam interpretasi media, penulis, director lain terhadap dia. Jadi menurut gue Jokernya ya udah gitu loh. Inilah Jokernya Phoenix dan buat gue bagus. Bahkan menurut gue ya, dia Joker di Joker 2 itu jauh lebih bagus daripada Joker dia di Joker 1. Di Joker 1 kan itu apa orang baik yang tersakiti gitu kan. Ini di Joker 2 ini adalah Joker interpretasi Todd yang lebih sempurna bahkan menurut gue. Lady Gaga juga adalah sebuah interpretasi Harley Quinn versi Todd yang menurut gue juga keren. Sangat indah, sangat luar biasa, sangat romansa dan benar-benar membuat sebuah sebuah nafas baru gitu buat nama Harley Quinn. Apalagi diperankan sama Lady Gaga, Quinzel jadi sangat-sangat lebih hidup, lebih terasa keunikannya dibandingkan Harley Quinn yang lain gitu. Dan ditambah mereka berdua ternyata ya Lady Gaga penyanyi of course gitu, tapi si Om Phoenix sih yang gue nggak nyangka itu suara dia bener atau gimana, tapi intinya wow, musikalisasinya bagus juga. Tanpa lu peduli sama ceritanya, tanpa lu peduli sama plotnya, tanpa lu peduli sama lain-lainnya, ini film akan jadi film bagus. Namun sayangnya ini adalah film media yang dimana lu menyampaikan sebuah cerita dan itu adalah hidangan utamanya, dan itu adalah hal yang paling menyebalkan dari Joker 2 ini. Ceritanya, apa sih? Gue lihat beberapa temen gue tuh bilang lambat banget, slow pace banget. Itu gue nggak merasakan ya. Buat gue baik-baik saja, seru-seru saja penggambarannya, penceritaannya. Gue lebih menyebalkannya adalah apa yang mau lo ceritain ke kita. Bener-bener kayak dua masalah besar yang menurut gue disatuin malah makin jadi masalah. Dan masalah yang menurut gue cukup sangat-sangat tidak bisa dinikmati dengan menonton film ini gitu. Bukan sesuatu yang berhubungan dan akhirnya bisa terjadi sebuah konklusi yang entah menyenangkan, menyedihkan, atau menyebalkan, tapi tetap enak untuk ditonton. Ini konklusinya bener-bener sesuatu yang pahit di mulut gitu, kayak why I'm watching this. Bukan masalah endingnya yang menurut gue sok-sok simbolisasi lah, interpretasi yang harusnya itu kata-kata yang implisit lah segala macam. Iya, Joker mati, terus Harley Quinn bawa anaknya, terus he asked for a son. Jadi ya lahirkanlah anak gua Joker yang baru nanti kalau misalnya WB dapat duit lagi dan akhirnya pengen manjangin Joker. Ditambah dengan itu dibunuh sama entah siapa, terus dirobek kan dia jadi Joker. Mungkin itu Jokernya si siapa, Christopher Nolan hadir dari situlah. Atau bagaimana sok-sokannya bilang kayak nggak tahu ya, ini kayak sesuatu yang menyebalkan. Tadi sinematografi mereka tuh bagus banget, pewarnaannya, terus framing kameranya, terus tiba-tiba dirusak dengan satu adegan yang menurut gua kayak ini pesanan dari bos gitu. Kayak ini kan Harvey Dent nih ya, terus ada ledakan nih ya, itu dibikin sok-sok Easter egg gitu ya. Harvey Dent di ujung kelihatan ya mukanya kebakar setengah ya kayak gue udah lihat gitu. Oke, calm down gitu, nggak usah lu terangin gitu. Kayak pengen ngasih tau ke penonton gitu, Easter egg tuh lu makan tuh, lu lihat itu kayak too much, kayak ya udah gitu. Tapi lebih kepada apa yang membuat semua ini berubah gitu. Hanya karena Joker kehilangan teman di selnya dan abis itu dia dihancurin mentalnya sama para sipir penjara yang dia kata-katain di televisi. Tiba-tiba dia kembali gitu, kayak ada yang di-cut dari video ini gitu. Kayak tau ya nggak ada Joker, ada cuman gua orang baik yang tersakiti. Terus tiba-tiba semua pendukungnya, Harley Quinn yang mencintai dia karena Joker bukan karena Arthur, juga jadi kecewa gitu. Kayak gitu. Kayak ngerti gak sih, perjalanan menuju ke situ tuh kayak ada yang hilang gitu, kayak ada yang kehilangan kehilangan arah gitu, kehilangan direksi, kehilangan plot gitu, kayak lupa mau ngapain. Dan memang di babak ketiga pun gue udah ngerasain gitu bahwa ini drama musikal nih tadinya adalah sebuah alat, ngerti gak lu? Sebuah alat yang menyenangkan sekali untuk kita ngebayangin gitu, apa sih yang ada di otak seorang Joker gitu. Fantasi apa yang dia rasakan, fantasi dia kasmaran, fantasi dia mulai jatuh cinta, mulai merasakan lagi passion of life, passion to be Joker, to be chaotic, to be do whatever I want. Itu menyenangkan sekali loh ngeliatinnya, sumpah bagus banget. Sampai akhirnya di babak ketiga tuh itu kayak, woi ganggu apa sih, ngerti gak lo? Kayak ini fokus nih ke pengadilan, ini fokus nih ke plot-plotnya nih. Tapi di sini kayak, ayo kita nyanyi dulu kayak, ngerti gak lo? Sayang banget gitu. Jadi bukan sebagai alat untuk bercerita lagi, tapi kayak alat yang terpaksa ada di situ di babak ketiga. Lagi-lagi sayang gitu, kayak nggak tepat aja gitu. Gue nggak bilang semuanya nggak tepat ya, tapi pas di babak-babak mulai pertengahan akhir itu nyanyi-nyanyi musikalisasinya malah jadi kayak, boy, come on man, buruan, ini penting banget di pengadilan nih. Jadi kayak commercial break, beneran deh. Jadi kayak commercial break gitu, dan ngerusak mood, bener-bener ngerusak tensi, bener-bener ngerusak otak penonton yang sudah terkunci. Gue udah lock on gitu loh sama persidangan ini dan bagaimana ini akan terjadi gitu. Bagaimana persidangannya juga dibuat dengan baik gitu. Ngerti gak sih lu? Kayak ada si hakim ini yang benar-benar menjaga antara kita dengan
realita kita nih, realita menonton di persidangan sama fantasinya Joker itu bener-bener dijaga banget sama dia, dan penjagaannya sangat baik sehingga pengkacauan realita itu bukan bener-bener juga mengacaukan ke penonton gitu, kayak mengganggu, karena hakim dan direksi untuk membuat hakim di situ juga membuat kita bener-bener stay on the reality. Kita nggak bisa pindah ke fantasinya Joker. Lalu ditambah dengan serba kebetulan gitu kan. Oh, orang-orang udah kecewa sama Joker ya. Itu udah kecewa, bayangin. Tiba-tiba ada orang udah kecewa sama Joker, udah nggak mau lagi karena Joker bilang Joker itu nggak ada, itu fantasi gua doang, dan yang nyata tuh ya gua Arthur gitu. Orang-orang kecewa, Harley Quinn kecewa, tapi tiba-tiba masih ada yang fanatik sama dia. Terus dibom lah pengadilan itu, yang meanwhile diulang berkali-kali dan ditujukan berkali-kali bagaimana ketatnya pengamanan ini pengadilan tapi bisa lolos gitu. Kebetulan ada yang jago masang peledak dan meledak. Kebetulan dari itu semua cuman Joker yang selamat. Ngerti gak lo? Ketika logika movie udah mulai kita nggak bisa terima gitu, kayak gitu ya, tiba-tiba dia keluar, tiba-tiba dia paling survive, padahal dia habis digebugin semalam, habis dibully habis-habisan, habis diberikan kekerasan fisik, bahkan mungkin kekerasan itu yang kalau kalian nonton gitu, tiba-tiba keluar, tiba-tiba lari bisa kenceng banget gak kejar, tiba-tiba kebetulan polisinya ngalangin yang ngejar, lagi-lagi udah kayak apa ya, Deus Ex Machina di akhir tuh benar-benar di bung 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 bung, ayo selesaikan film ini. Terus dialog terakhir sama Harley Quinn yang benar-benar pahit buat gua, bukan yang membuat gua jadi kayak oh my god dia ditolak, cinta dia yang selama ini kasmaran dibuat, dia ditolak, dia ditinggalkan, dia didam. Enggak, gue kayak, oh ya, I know it's going to be happen, kayak, ya, sure. Padahal Harley Quinn di situ udah cakep banget, udah jadi Harley Quinn versi baru gitu. Lady Gaga yang Lady Gaga di situ padahal di tangga legenda Joker. In the end, gue sangat kurang bisa menikmati The Joker 2. Gue bisa bilang ini mungkin bahkan jadi jatuhnya milking. Milking tuh nggak salah ya, lagi-lagi teman-teman ya. Cuman ada milking yang menyebalkan. Kalau menurut gue ini milking yang menyebalkan. Kasarnya kayak gimana ya? Kayak lu tiba-tiba berhasil di film pertama, tapi lu nggak bisa mengimbangi keberhasilan di film pertama. Padahal budgetnya udah, kalau nggak salah ya, gue baca-baca udah berkali-kali lipat daripada budget yang pertama gitu. Tapi malah kebingungan dengan kebanyakan budget. Akhirnya budgetnya dipakai cuman buat bikin musikalisasi gitu, dibikin stage performance gitu, dan pakai Lady Gaga. Jadi sayang banget ini film benar-benar jadi sesuatu yang mengecewakan kalau kalian benar-benar berharap dari storynya. Tapi kalau kalian adalah orang yang bisa menikmati drama musikali dan ngelihat bagaimana indahnya set, bagaimana indahnya performa Om Phoenix sama Lady Gaga, ini film wajib banget tuh tonton. Lu DC fanboy, gue akan tetap saranin kalian buat nonton. Dan mungkin ketika gue udah peringatkan dengan bagaimana ceritanya sucks, mungkin kalian akan lebih happy menontonnya gitu, karena kayak mulai cerita tutup mata gitu. Terus drama musikal, let's go, kita lihat keindahan lagi, kita lihat seberapa bagusnya acting Om Phoenix jadi Joker, dan seberapa tersakitinya ya sutradara yang mungkin dipaksa untuk membuat film kedua. Tapi please beneran nonton deh. Sayang banget kalau kalian nggak nonton. Karena kenapa? Performance mereka berdua bagus banget. Sayang perahu mereka kurang baik, bahkan menurut gue kurang luas untuk talenta, skill, dan performa mereka. Kurang luas. Untungnya mereka adalah pemain sandiwara yang baik, bahkan penyanyi dan penari yang luar biasa. Tapi kalau menurut kalian yang udah menonton bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka pembahasan film kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and